Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mainurul Khairiyah, Nur Islamiyati, dan Putri Jovita Rahayu akan mempresentasikan tentang rubrik penilaian dan penskoran. Poin yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian. Pengertian dari rubrik penilaian adalah suatu pedoman pemberian skor dalam penilaian yang bersifat subjektif. Sedangkan cara penyusunan rubrik penilaian adalah dengan mempunyai kriteria sederhana, praktis atau mudah digunakan, tidak membebani guru, dapat digunakan untuk penilaian dan tugas sehari-hari, dan peserta didik dapat mempelajari rubrik dan mengecek hasil penilaiannya. Sedangkan komponennya yaitu dimensi kerja atau aspek penilaian yang akan dijadikan dasar dalam menilai kinerja maupun hasil karya siswa. Yang kedua yaitu deskripsi mutu yang menunjukkan gradasi atau tingkatan mutu dari setiap dimensi kinerja atau aspek penilaian nilai dari yang paling sempurna sampai yang paling buruk. Yang ketiga yaitu skor untuk tiap-tiap gradasi atau tingkatan mutu dari dimensi kinerja atau aspek penilaian. Dan yang terakhir yaitu skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi kinerja atau aspek penilaian mulai dari skala 3,4 atau skala 5,3. Poin selanjutnya yaitu tentang pedoman skoran. Pengertian dari pedoman perskoran adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Kemudian skor ini ditafsirkan menjadi sebuah nilai. Dan yang kedua yaitu tentang penyusunan pedoman penskoran. Ketika pemberian skor harus dilakukan dengan cermat karena menjadi dasar bagi kegiatan pengolahan hasil tes sampai menjadi nilai prestasi. Yang pertama yaitu dengan cara menyusun teknis pemberian skor. Dan yang kedua yaitu menentukan strategi pemberian skor sejak perumusan pembuatan soal. Poin selanjutnya adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah suatu cara untuk menentukan penilaian pada kurikulum guna untuk menentukan lulus atau tidaknya seorang peserta didik. Di dalam sebuah KKM terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu intek. Intek adalah tingkat rata-rata kemampuan awal peserta didik yang dimanfaatkan dalam mencapai KD dan SK yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu daya dukung. Daya dukung adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas. Kompleksitas adalah kesulitan setiap indikator, KD, dan SK yang harus dicapai oleh peserta didik. Poin selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan KKM. Untuk menentukan KKM, maka perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip penetapan KKM. Dapat dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua yaitu analisis keputusan belajar. Itu disertai dengan daya dukung, intek, dan kompleksitas. Yang ketiga yaitu KKM dari setiap KD merupakan rata-rata dari indikator. Yang keempat, KKM setiap SK merupakan rata-rata KD dalam SK. Yang kelima, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata semua KKM SK 1 semester. Dan yang terakhir yaitu pada indikator atau KD adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan KKM. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip untuk menentukan KKM, maka kita bisa melangkah untuk mengetahui langkah-langkah penetapan KKM. Yang pertama yaitu guru menetapkan KKM mata pelajaran. Di sini guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek. Selanjutnya yaitu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Dan yang keempat, yaitu dicantumkan dalam LBH pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali. Dan yang terakhir yaitu penentuan sebuah KKM itu sendiri. Poin yang terakhir yaitu tentang PAN dan PAK. PAN adalah penilaian acuan norma, yaitu batas lulus aktual didasarkan atas nilai rata-rata aktual. Sedangkan PAK adalah penilaian acuan kriteria, atau batas lulus aktual didasarkan kriteria yang terstandar. Sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu acuan yang dipakai. PAN adalah hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Sedangkan PAK yaitu bagaimana peserta didik itu mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kelemahan PAN dan PAK. Keduanya mempunyai masing-masing kelemahan. Kelemahan PAK adalah nilai siswa ditentukan berdasarkan kriteria yang berstandar, bukan dibandingkan terhadap teman sekelompoknya. Maka bisa terjadi siswa dalam satu kelompok itu gagal semua. Sedangkan kelemahan PAN yaitu kualitas penilaian yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.